Seperti kata firman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, acara ibadah pemakaman dari Bapak Dr. Andes Benyamin Supit SE AK, panggilan Chinese Kok Siong, keluarga Supit semua, pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Februari 2026 akan kita mulaikan. Dan kami keluarga meyakini bahwa apa yang telah terjadi di tengah-tengah keluarga kami aminkan bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang berlaku dalam keluarga kami pada 3 hari yang lalu. Dan tentunya saya mewakili keluarga yang ada, istri, anak-anak, kakak adik, orang tua, saudara bersaudara. Pertama, menyambut dengan penuh sukacita iman kehadiran dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Pina Itsaan, kami sebut dengan kasih, Ibu Pendeta Oliva Mongi MTH Nyonya Manti. Kehadiran dari para pelayan khusus yang ada di Jemaat Immanuel Pina Itsaan juga menyampaikan selamat datang kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sola Gratia Tikala yang saat ini dalam perjalanan, dan yang sudah hadir saat ini Ketua Wanita Kaum Ibu Jemaat Sola Gratia Tikala Baru. Saya akan membacakan riwayat hidup suami, papa, opa yang terkasih, Bapak Dr. Andes Benyamin Supit SE, dengan nama Tionghoa Chan Tekbi yang dikenal dengan nama Siong. Lahir di Manado tanggal 19 April 1960, anak kelima dari orang tua almarhum Chan Bunpang atau Ishak Supit dan ibu almarhumah Min Nangoy. Papa adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Riwayat pekerjaan Papa pernah bekerja di Mega Galaxy sebagai auditor, PT Kremelisindo Utama atau Miami Ice Cream pada tahun 1987 sampai 1991, menjadi akuntan di Harley Y Weku, PT Diana Express, accounting di Megasari, sebagai accounting di Hotel Minasa, sebagai accounting di Diva Karaoke, dan sebagai konsultan pajak di beberapa perusahaan. Selain sebagai konsultan pajak dan accounting, Papa memiliki usaha UD Bintang Motor dan bermitra dengan beberapa relasi dagang spare part motor. Papa Dr. Andes Benyamin Supit menikah dengan Prof. Dr. Selti Deti Meiti Sumur MSI pada tanggal 17 November 1994. Dalam perkawinannya memiliki seorang anak, Dr. Misalas Krisitania Supit, SPD MPD, yang menikah dengan Chandra Pelangitan Repi Bandu, SPD GR MTH, yang dikaruniai seorang anak yang bernama Kristara Chan Altea Bandung. Papa pertama masuk Rumah Sakit Advent Manado pada bulan Oktober 2024
dan dirawat di ruang ICU karena sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Selanjutnya dirawat di ruangan pemulihan. Selanjutnya Papa kembali dirawat di Rumah Sakit Advent Nado pada bulan Juli 2025 dan masuk lagi ruangan ICU tidak sadarkan diri 1 hari. Setelah itu kurang lebih selama 7 bulan dirawat di rumah dan di rumah sakit. Setelah mendapat perawatan 7 bulan di Rumah Sakit Advent Nado, akhirnya dirujuk ke RS Prof. Kando Malalayang pada tanggal 31 Januari 2006 dan dirawat selama 10 hari dan diizinkan pulang pada tanggal 10. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 jam 11:15 malam dilarikan di IGD Rumah Sakit Advent Nado dikarenakan penurunan kesadaran. Darah naik tiba-tiba dan sesak. Papa Benyamin Supit dinyatakan meninggal oleh dokter pukul 11.45. Demikianlah riwayat hidup dari suami, Papa, Opa yang terkasih, Dr. Andos Benyamin Supit SE. Terima kasih. Kematian itu yang banyak kali saya katakan banyak orang takut. Betul tidak, saudara? Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut, saudara. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kapanpun Tuhan memanggil kita, kita semua siap. Tapi ada orang yang tidak siap, saudara. Karena kematian dimanapun saudara berada, itu maut tetap ada bersama dengan kita. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, maut menjemput kita dimanapun kita pergi dan berada, saudara, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kepada Bapak Camat silakan. Manusia mengira-ngira jalan hanya Tuhan yang menentukan. Membaca atau mendengar tadi daftar riwayat hidup yang sudah disampaikan oleh anak, ya, keluarga berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Tetapi Tuhan telah menyatakan kesembuhan yang ilahi. Keluarga merasa sangat kehilangan karena kita baca tuh, ya, misalnya status, dia masih mengharapkan, ya. Karena cinta pertama anak perempuan pada papa, itu Doranya bilang kan. Jadi dia merasa sangat kehilangan, juga tentu istri Ibu Betty, ya, merasa kehilangan juga keluarga yang ada. Ya. Masih mengharap, semua orang begitu. Kadang-kadang, ya, orang lain kali mau berusaha. Ada tuh kata dia pakai won, kalau won biar dia sakit kontrol dia masih umur panjang. Waktu yang dah sakit berharap seolah kita yang kali begitu. Kontradiksi dalam kehidupan orang, dalam orang menapaki orang kehidupan yang berlangsung. Malahan ada yang merasa putus asa dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan kita selalu beranggapan bahwa kalau hidup sudah jangan mentangisi dan sesali itu kehidupan. Terang jalani DP proses. Ya. Itu. Sebagai orang yang beriman terang jalani itu proses kehidupan. Jangan menyerah seperti yang dilakukan oleh keluarga tempat. Tidak menyerah, ya, untuk mencari kesembuhan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan telah menyatakan kesembuhannya yang ilahi. Tetapi seorang yang beriman orang harus aminkan apabila kehendak Tuhan berlaku pada orang. Ya. Bapak Benyamin telah mendahului kita, ya.
Dia adalah seorang kepala keluarga. Tetapi berbanggalah, ya, berbanggalah pernah hadir seorang suami, seorang ayah, seorang saudara, ya, yang begitu perhatian. Ibadah pemakaman dari Bapak Dr. Andes Benyamin Sugeng SDAK ditabiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi keluarga besar Subit semua yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Dengarkanlah penghiburan dalam pengharapan. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bacaan Alkitab terjemahan baru edisi kedua berkata begini, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai ayat 8. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian untuk pembacaan Alkitab. Kalau tanggal lahir, orang boleh prediksikan mulai tanggal begini. Tapi kalau kematian, orang tidak tahu kan? Cuma Tuhan Allah itu tahu. Dan ketika orang mengalami peristiwa yang sebagaimana dialami oleh keluarga, maka pasti sebagai orang berdosa, dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam kelemahan, pasti ada duka cita. Pasti ada tangisan karena memang tidak mudah ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa seperti ini. Karena yang pasti, apalagi sebagai suami, papa, opa, kekasih, saudara, anak, pasti menjadi harapan kerinduan. Sama dengan Pak Camat bilang tadi kan,
kalau on dah sehat-sehat, kalau on biar sakit om dah lia-lia, kan? Kadang orang berpikir seperti itu. Itu manusiawi kan? Karena orang terbatas adanya. Orang dalam kekurangan dan keterbatasan, dalam kealpaan, dalam kelalaian, maka kita jatuh dalam dosa. Padahal yang mengatur hidup ini, yang berkuasa berdaulat atas kematian adalah Tuhan Allah sendiri. Dan ketika peristiwa itu dialami, maka pasti ada ratap tangis dari istri. Beberapa hari yang lalu ketika ada kunjungan pelayanan dari para pelayan khusus, maka di waktu itu 4 anggota keluarga dalam keadaan tubuh lemah, baik suami, Pak Ben, tapi juga Ibu Deti, sempat pusing karena tugas tanggung jawabnya sebagai istri yang harus merawat, menemani, melayani suami yang tak berdaya sakit, tapi ada tanggung jawab juga di kampus sebagai ibu dosen, anak-anaknya juga, baik Dr. Michelle dalam keadaan sakit padahal sementara menyusui, tapi juga anak cucu kekasih karena ada imunisasi, jadi dapat sakit karena masa tumbuh kembang. Demikian beberapa hari kemudian Penatua Chandra. Sungguh sesuatu yang memang menimpa keluarga, ujian iman. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan di saat-saat sementara pelayanan, Bapak pernah sempat bilang begini, Kang, mana tuh Tara, mau video call. Dia senang sekali, ada sukacita, bahkan suaranya seperti bukan orang sakit. Bahkan di detik-detik terakhir pun beliau sempat bercerita dengan Om Amin, Kang, dah sehat-sehat. Ada tanya, padahal tuh sakit, tuh tanya, dah sehat-sehat. Om Amin bilang, iyo sehat-sehat, mesti kuat. Tapi ketika mau tidur, Om Amin gelisah karena namanya kan seorang ibu. Ketika dia mendoakan anak-anak cucunya pasti ada kontak batin. Dalam kegelisahan karena nyata tidur kan. Dan ternyata 2 jam kemudian ada berita bahwa beliau telah meninggal. Dan pasti ada duka cita. Tapi sebagai orang percaya yang berimankan kepada Tuhan, yang telah menikmati, merasakan karya selamat Allah di dalam Yesus Kristus, maka pasti seperti kata firman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga telah berupaya, semua sarana prasarana, meskipun harus mengeluarkan uang dengan berjuta dalam rangka untuk memfasilitasi supaya mudah dijangkau, beli alat biar mahal dengan juta-juta, sekalipun dalam kesibukan biar Ibu Deti sementara bercerita pelayanan tetap dia sayang-sayang tuh Bapak PKK, padahal dia sementara bercerita dengan orang kan? Dan luar biasa ketika sementara bercerita tentang bagaimana pengalaman iman keluarga, karena itu di saat-saat dalam keadaan gawat darurat pun Pak Ben sempat tidak sadar istri ada dalam pelayanan di gereja kan Ibu Deti. Ibu Deti cuma bilang kita percaya bahwa orang kehidupan ini milik Tuhan, dan itu betul. Orang lain dorang segugup, teman-teman dari Prof segugup, Bu Deti boleh pulang. Ibu Deti tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga, walaupun memang pada akhirnya kita dikumpulkan di bangsal duka cita ini. Kematian pun yang telah Tuhan nyatakan. Beliau telah sembuh dengan secara sempurna sesuai dengan rencana Tuhan. Maka oleh karena itu, nasihat-nasihat ini bukan hanya disampaikan kepada Timotius, tapi juga bagi kita sekalian orang-orang percaya. Pas lagi orang masih hidup belum mati, lakukanlah apa yang berkenan di mata Tuhan. Punya kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan hidup,
tetap setia dalam melayani Tuhan, apalagi akhir-akhir periode ini. Seperti yang diungkapkan tadi, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ketika orang melaksanakan tanggung jawab, kalau boleh sampai dia ke finish, jangan cuma dari start, sudah, semundur, burung tek perang, sokalah, belum maju, semundur. Ungkapan ini mau mengingatkan kepada saya dan ibu bapak saudara, bahwa apapun yang orang alami, berusahalah sekuat tenaga untuk tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tetap pelihara iman, percaya dalam kesetiaan dan ketaatan. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang harus orang alami, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain-lain sebagainya. Maka kiranya firman ini meneguhkan iman untuk tetap setia. Ibu Det, ada pekerjaan yang sungguh luar biasa sebagai guru besar, kan? Karena semua orang boleh alami seperti ini. Karena itu tetap jadi kebanggaan, bukan cuma di keluarga spiritual ketika suami masih hidup, tapi juga di kampus, di masyarakat, bahkan juga bagi kita semua. Kemarin Michelle dan Bapak postingkan bahwa orang tua Pak Ben adalah garda yang paling terdepan, mulai dari sekolah, waktu CD, S1, S2, S3, udah kawin sampai ada adik. Tentu ini menjadi kenangan yang indah, Kang Michelle. Karena tadi tuh orang bilang yang bawa sambutan, Tuhan menghendaki luar biasa, masih boleh lihat sampai cucu. Dan karena itu ketika Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan sebagai dosen, baik Michelle bahkan juga Pena Chan dan Ibu Prof, biarlah kesetiaan tidak akan pernah luntur sekalipun tanpa kehadiran dari suami. Keluarga telah berupaya, berusaha semaksimal mungkin memberi yang terbaik untuk suami, untuk Tuhan. Dan kiranya itu pun yang akan tetap dipertahankan oleh Ibu Prof dan anak-anak cucu, tetapi juga untuk kita semua. Universitas Negeri Manado, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Bapak Dr. Andes Benyamin Subit SEAK. Setiap kali mau makan siang jam 12, emak bilang cukup Bapak ini mau makan kalau tidak ada mama.
kembali kepada tanah.